Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan karena oleh kasih karunia-Nya kita dapat mengakhiri hari ini dengan damai. Apapun yang telah terjadi sepanjang hari ini, baik sukacita maupun pergumulan, marilah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Malam ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari kesibukan, menenangkan hati, dan membiarkan firman Tuhan berbicara kepada kita. Firman Tuhan malam ini diambil dari Galatia 6 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sahabat terkasih, ayat ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menyentuh pergumulan yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Tidak sulit berbuat baik satu kali. Yang sulit adalah tetap berbuat baik ketika tidak dihargai. Tidak sulit mengampuni satu kali. Yang sulit adalah terus mengampuni orang yang berkali-kali melukai hati kita. Tidak sulit melayani ketika semua orang memuji. Yang sulit adalah tetap melayani ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Seringkali kita mulai bertanya dalam hati, apakah semua ini ada gunanya? Mengapa aku terus memberi tetapi tidak pernah menerima? Mengapa aku terus membantu tetapi ketika aku membutuhkan pertolongan tidak ada seorang pun yang datang? Jika kita pernah memiliki pertanyaan seperti itu, ketahuilah bahwa kita tidak sendirian. Banyak orang yang mulai kehilangan semangat bukan karena pekerjaannya terlalu berat, tetapi karena merasa usahanya tidak berarti. Namun, malam ini Tuhan mengingatkan kita, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena Tuhan melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat manusia. Manusia sering menilai hasil, tetapi Tuhan melihat kesetiaan. Manusia sering memperhatikan pencapaian, tetapi Tuhan memperhatikan hati. Mungkin selama ini tidak ada yang mengucapkan terima kasih kepada kita. Mungkin semua pengorbanan kita dianggap biasa. Namun tidak ada satupun kebaikan yang luput dari perhatian Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang supir angkutan sekolah bernama Pak Daniel. Selama hampir 20 tahun, ia mengantar anak-anak ke sekolah setiap pagi. Pekerjaannya tampak sederhana. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit, memeriksa kendaraan, memastikan semua kursi bersih, lalu mulai menjemput anak-anak satu persatu. Ia mengenal nama setiap anak. Ia hafal rumah mereka. Ia bahkan tahu siapa yang sedang bersedih hanya dari ekspresi wajah mereka ketika naik ke mobil. Bagi Pak Daniel, pekerjaannya bukan sekedar mencari nafkah. Ia percaya setiap anak adalah titipan Tuhan. Karena itu, ia selalu menyapa mereka dengan senyum. Ketika ada anak yang lupa membawa bekal, ia diam-diam membelikannya makanan. Saat hujan deras, ia memastikan setiap anak benar-benar masuk ke dalam rumah sebelum melanjutkan perjalanan. Ia melakukan semua itu tanpa pernah menceritakannya kepada siapapun. Suatu ketika, perusahaan tempatnya bekerja mengalami pengurangan karyawan. Usianya yang sudah tidak muda membuatnya termasuk dalam daftar yang diberhentikan. Hari itu, ia pulang dengan hati yang sangat sedih. Ia duduk di ruang tamu rumahnya sambil berkata kepada istrinya, "Mungkin semua yang kulakukan selama ini memang tidak berarti." Beberapa minggu kemudian, berita tentang dirinya tersebar di media sosial.
Ternyata salah seorang murid yang dahulu pernah diantarnya menuliskan sebuah kisah. Ia bercerita bahwa ketika masih kecil, keluarganya mengalami kesulitan ekonomi. Seringkali ia berangkat ke sekolah tanpa sarapan. Pak Daniel mengetahui hal itu, tetapi tidak pernah mempermalukannya. Setiap pagi, beliau selalu berkata, "Masih ada roti lebih di mobil. Kalau kamu mau, silahkan dimakan." Anak itu baru mengetahui bertahun-tahun kemudian bahwa roti itu memang sengaja dibelikan untuknya. Unggahan itu dibagikan ribuan kali. Tidak lama kemudian, puluhan mantan murid mulai menuliskan pengalaman mereka. Ada yang mengenang sebagai Pak Daniel yang selalu menunggu ketika mereka terlambat. Ada yang bercerita bahwa beliau pernah mengantar mereka pulang ke rumah sakit ketika sakit. Ada pula yang berkata bahwa senyum sederhana Pak Daniel membuat masa kecil mereka terasa lebih indah. Beberapa di antara mantan murid itu kini telah menjadi dokter, guru, pengusaha, dan pegawai pemerintahan. Mereka berkumpul dan sepakat memberikan penghargaan kepada orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup mereka. Ketika Pak Daniel berdiri di depan mereka, matanya dipenuhi air mata. Ia berkata, "Saya pikir selama ini tidak ada yang memperhatikan apa yang saya lakukan. Ternyata Tuhan memakai hal-hal kecil yang saya lakukan untuk menyentuh begitu banyak kehidupan." Malam itu Pak Daniel memahami satu hal. Kebaikan tidak selalu menghasilkan pujian hari ini. Tapi kebaikan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, bukankah kita sering seperti Pak Daniel? Kita melakukan banyak hal yang mungkin tidak pernah diketahui orang lain. Seorang ibu yang setiap hari bangun lebih awal menyiapkan kebutuhan keluarganya. Seorang ayah yang bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Seorang anak yang merawat orang tuanya dengan penuh kasih. Seorang karyawan yang tetap bekerja dengan jujur meskipun tidak pernah dipuji. Seorang pelayan Tuhan yang terus melayani meski jemaat tidak mengetahui semua pengorbanannya. Semua itu mungkin terlihat biasa di mata manusia, tetapi tidak pernah biasa di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata, apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Mari kita perhatikan, Tuhan tidak mengatakan bahwa tuaian selalu berupa kekayaan atau jabatan. Kadang tuaian itu berupa damai sejahtera, kadang berupa keluarga yang dipulihkan, kadang berupa hati yang semakin serupa dengan Kristus, kadang berupa kesempatan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tuhanlah yang menentukan bentuk tuaian itu. Tugas kita hanyalah tetap menabur benih kebaikan, karena setiap benih membutuhkan waktu untuk bertumbuh. Tidak ada petani yang menanam pagi hari lalu berharap memanen pada sore harinya. Ia sabar, ia terus menyiram, ia percaya bahwa pada waktunya akan ada hasil. Sahabat terkasih, demikian pula dalam kehidupan rohani kita. Teruslah menabur kasih, teruslah menabur kejujuran, teruslah menabur pengampunan, teruslah menabur kesabaran. Mungkin hasilnya belum terlihat hari ini, namun Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Kalau malam ini kita mulai merasa lelah, jangan berhenti. Kalau malam ini kita merasa tidak dihargai, jangan menyerah. Kalau malam ini kita merasa semua usaha kita sia-sia, ingatlah bahwa Tuhan melihat setiap langkah yang kita ambil dalam ketaatan. Dia menghitung setiap air mata. Dia melihat setiap pengorbanan.
Dia mengetahui setiap doa yang kita panjatkan dalam kesunyian. Dan pada waktunya yang sempurna, Dia akan memperlihatkan bahwa tidak ada satupun kesetiaan yang dilakukan baginya yang berakhir sia-sia. Karena Tuhan tidak pernah melupakan orang yang tetap setia kepadanya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Ketika hati kami mulai lelah, kuatkan kami kembali. Ketika kami merasa tidak dihargai, ingatkan kami bahwa Engkau melihat setiap perbuatan baik yang kami lakukan dengan tulus. Ajarlah kami untuk tetap hidup dalam kasih, tetap setia melakukan yang benar, dan tetap melayani dengan rendah hati, bukan untuk mencari pujian manusia, tetapi untuk memuliakan nama-Mu. Bagi setiap orang yang malam ini merasa putus asa, hiburkanlah hati mereka. Bagi yang merasa perjuangannya sia-sia, berikan pengharapan yang baru. Tolong kami agar tetap percaya bahwa pada waktu-Mu yang sempurna, kami akan menuai sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Berikan kami istirahat yang tenang, pulihkan kekuatan kami, dan bangunkan kami esok pagi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan malam ini memenuhi hati kita dengan damai dan pengharapan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.